Ya, jika kita berbicara tentang bagaimana hukumnya kita untuk memberikan sesuatu, mengundang klan habaib, kemudian Mas Rifki Zulkarnain dengan cerdas langsung mengkiaskan dengan bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam salah satu keputusan fatwanya di mana mengharamkan bagi umat Islam untuk memberi produk-produk buatan Israel. Ini adalah sebagai sebuah sanksi secara ekonomi untuk Israel terkait dengan penjajahannya terhadap bangsa Palestina yang sampai saat ini masih begitu masif. Israel itu menjajah Palestina, dan agaknya jika tidak ada sebuah kekuatan yang penuh yang dapat untuk mengusir mereka, mereka tidak akan menghentikan itu. Tetapi dengan berbagai macam eh, yang dilakukan umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia, dengan tidak membeli produk-produk yang terkait dengan Israel, maka atau sekutu-sekutu Israel tentu akan memberikan dampak terhadap kekuatan ekonomi Israel untuk membeli senjata, yang dengan senjata itu mereka membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, oleh karena itu, dari situ kita bisa mengkias dengan fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di mana klan Habaib itu yang telah terbukti bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bersama dengan itu mereka tidak mau mengakui bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Diminta tes DNA mereka tidak mau. Diminta untuk bertemu di dalam sebuah forum diskusi ilmiah yang dihadiri oleh para profesor, mereka enggan. Lalu mereka dengan semua itu masih mau diakui sebagai turun Nabi. Dan dengan acara-acara yang ada di bangsa ini yang begitu ramai, dari acara-acara sosial, acara keagamaan, itu akan membuat posisi-posisi mereka, kezalimannya akan terus bisa menyebar. Nah, oleh karena itu, apabila kita berbicara bolehkah kita hari ini memberikan sesuatu bersodakoh ya kepada para klan habaib, tentunya ini akan berkonsekuensi dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, alal birri wat taqwa, dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong di dalam dosa dan kezaliman, dosa dan permusuhan. Nah, dengan kita bersodakoh kepada para kabaib ini dalam keadaan mereka tidak mengakui bahwa mereka bukan cucu Nabi, saya kira ini termasuk al-i'anah 'alal maksiat, membantu orang untuk berbuat maksiat. Jadi sudah waktunya seluruh umat Islam di Indonesia untuk memboikot para habaib dari setiap acara-acara. Karena kalau kita bandingkan kita dengan kiai-kiai kita, dari sisi ilmu, kiai-kiai kita lebih pintar dari para habaib. Kalau mengundang sholawatan dari sisi suara, suara Said Zulfikar, Roma Irama lebih indah daripada suara para habaib. Lalu dari berdasar apa penceramah-penceramah kita yang dari Nahdlatul Ulama misalnya, itu sangat kompeten, mempunyai kapabilitas yang luar biasa, tetapi kalah panggung. Mimbar-mimbar Rasulullah hari ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak berilmu dari klan-klan habaib. Kita yang sangat santun diajarkan masyarakat Nusantara oleh orang-orang tua kita, beberapa dekade ini Mas Rifki, ini berubah. Jadi mimbar-mimbar Rasulullah
diisi caci maki oleh kelompok para kabaib Balawi ini. Sehingga para mukibun-mukibin mereka juga sekarang biasa mencaci maki. Kenapa? Karena tauladan mereka, para kabaib Balawi ini suka mencaci maki di atas mimbar. Akhirnya bangsa Nusantara yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang santun, memiliki kepribadian tinggi yang luhur, hari ini sudah ternodai oleh akhlak-akhlak non-Nusantara yang diterima dari para habaib-habaib ini. Itu dari sisi caci maki, belum dari sisi khurafat-khurafat. Hari ini para generasi kita juga sangat lihai dalam bercerita-cerita tentang khurafat. Jadi mimbar-mimbar Rasulullah hari ini diisi oleh bukan ilmu-ilmu agama, tetapi khurafat-khurafat, cerita-cerita, dongeng-dongeng, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, kalau alasannya mengundang para kabaib ini untuk berdakwah karena ilmu, ini tidak linier, tidak tepat, karena memang mereka kebanyakan tidak berilmu. Kalau mengundang mereka karena mereka cucu Nabi, mereka bukan cucu Nabi. Kalau mengundang mereka karena suaranya bagus, suara anak-anak Indonesia lebih bagus. Jadi apa alasannya orang-orang itu mengundang para klan Balui? Sementara begitu dulu.